Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Shalom saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul Tanda dan Pengertian. Kita harus belajar minta sama Tuhan, supaya waktu Tuhan memberikan tanda, kita juga mendapatkan hikmat pengertian. Keluaran pasal 16, ayat 14 sampai ke 15. Ketika embun itu telah menguap, ini bicara mengenai mana. Tuhan menurunkan mana itu bersamaan dengan embun. Di dalam embun yang Tuhan berikan pada waktu pagi, di sana terdapat mana. Tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab, perhatikan kalimat ini, mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Saudara, kita tahu kisahnya, bangsa Israel waktu itu minta tanda, minta mujizat sama Tuhan. Dan Tuhan memberikan tanda mujizatnya. Tuhan memberikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Ini mujizat yang baru. Mungkin Tuhan memberikan mujizat yang baru itu, yang belum pernah kita lihat. Tetapi celakanya, Alkitab mencatat, orang Israel tidak tahu apa itu. Mereka bertanya, apa ini? Saudara bayangkan, kalau tidak ada Musa, orang yang peka, orang yang mengerti tanda dan diberikan pengertian, apa yang terjadi? Mereka dapat berkat, mereka hidup dari berkat itu. Bahkan berkat itu ada di depan rumah mereka, ada di depan kemah mereka, dekat dengan mereka. Tapi mereka nggak pernah menyadarinya, karena mereka nggak tahu apa itu. Puji Tuhan, Musa tahu apa itu, karena Tuhan memberikan hikmat pengertian. Sehingga Musa berkata, ini loh tanda yang kalian minta. Kalian minta mujizat, lah ini. Ini disebut dengan mana? Ingat pada saat itu mereka, they have no idea. Mereka nggak pernah ngebayangin apa itu roti dari sorga. Dan bentuknya nggak seperti roti tawar yang kita pikir gitu ya. Yang bentuknya udah kotak, putih, ada kulitnya. Enggak. Mereka terus mengolah dulu. Tetapi itu adalah mujizat yang Tuhan berikan. Nah saudara, kalau saudara hari-hari sedang minta tanda, Tuhan aku minta tanda mujizat-Mu. Saudara jangan lupa juga minta hikmat pengertian.
Sehingga waktu tanda mujizat itu diberikan, kitanya mudeng, kitanya oh ini tanda Tuhan toh. Sehingga kita tahu memang mujizat itu terjadi. Celaka kalau kita terus minta mujizat, padahal mujizat Tuhan udah kasih di depan pintu rumah kita. Mungkin dekat dengan kita. Mungkin mujizatnya adalah ada di depan mata kita, tapi kita nggak pernah sadar. Kenapa? Karena kita have no idea what is that. Kita nggak pernah tahu apakah itu. Mari minta pengertian. Tuhan, aku minta pengertian. Supaya waktu Engkau memberikan tanda mujizat, aku memahami bahwa ini adalah cara Tuhan, alat Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupanku. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian. Sehingga setiap mujizat yang Engkau akan kerjakan ataupun yang sedang Engkau kerjakan, kami dapat menangkapnya, kami dapat mengertinya Tuhan. Dan kami mulai dapat mengetahuinya, melakukan pemetaan apa yang kami harus lakukan dalam keadaan seperti ini. Terima kasih Tuhan, hikmat-Mu Engkau curahkan bagi anak-Mu. Hikmat yang penuh dengan pengertian, hikmat marifat, hikmat kekayaan pewahyuan akan Allah. Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.